Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, semakin hari manusia semakin kreatif saja. Jika dulunya yang kencing berdiri didominasi oleh kaum pria saja, ternyata wanita pun kini dengan bebas melakukannya. Bahkan kini di luar negeri sudah terjual bebas Women Girls Portable Urinal Outdoor Stand-Up seperti ini, yang tujuannya memudahkan wanita pipis saat melakukan travel. Tapi apakah kencing berdiri baik untuk kesehatan? Bolehkah muslim-muslimah kencing berdiri dalam Islam? Nonton video ini hingga akhir agar tidak sesat. Di setiap tempat, entah itu WC umum, hotel, mall, ketika ingin buang air kecil, semuanya terset dengan urinoir berdiri. Tapi, biasanya ini hanya ditunjukkan kepada kaum pria saja. Di dalam banyak kebudayaan, anak laki-laki memang diajarkan untuk bisa kencing berdiri. Sementara anak perempuan diharuskan duduk saja. Ada beberapa pertimbangan kenapa budaya tersebut akhirnya meluas. Menurut laporan dari BBC News, tempat kencing berdiri memakan tempat yang lebih sedikit dibanding jika harus dibuatkan ruangan satu persatu. Menurut para lelaki, kencing berdiri juga sangat praktis. Mereka bisa keluar masuk di WC dengan sangat cepat, sehingga tak perlu ada antrian yang panjang. Para kaum pria juga tak perlu menanggalkan beberapa lapis pakaian jika harus buang air. Tapi saat ini, tak hanya kaum pria saja yang dinormalkan kencing berdiri. Untuk kaum wanita, sudah ada alat canggih yang ternyata bisa memudahkan mereka kelak untuk pipis. Alat tersebut bernama Women Girls Portable Urinal Outdoor Stand-Up. Pemakaiannya pun sangat simpel. Alat ini merupakan alat berbahan plastik dan memudahkan wanita untuk buang air kecil dengan posisi berdiri, duduk, tanpa harus membuka pakaian terlebih dahulu. Tentu, alat ini bisa saja menjadi opsi yang sangat membantu bagi mereka yang ingin traveling. Hanya saja, meski terdengar praktis dan mudah, namun sebagai muslim, kita pun tetap harus memperhatikan kebersihannya. Apalagi jika ingin menunaikan sholat. Sebab bisa saja air seni terpercik ke pakaian kita ketika ingin beribadah. Di Indonesia, toilet berdiri juga sudah menjadi sebuah tradisi. Namun dalam Islam, hal ini juga mendapat perhatian dari berbagai ulama. Apalagi, Islam sangat menghargai adab-adab dalam segala hal. Baik adab makan, tidur, hingga untuk urusan buang air. Salah satu adab yang diajarkan oleh Islam yakni dengan cara duduk ketika buang air kecil maupun besar. Buang air dengan posisi berdiri dianggap tak beretika dan tidak dibenarkan oleh syariat. Hal ini sejalan dengan hadis oleh Sayyidah Aisyah bahwa diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, barang siapa yang berkata bahwa Rasulullah kencing dengan berdiri, maka jangan kalian benarkan. Rasulullah tidak pernah kencing kecuali dengan duduk. Hadis riwayat An-Nasai. Pada hadis lain, Rasul juga telah tegas melarang umatnya untuk kencing berdiri. Larangan ini tercantum dalam hadis riwayat sahabat Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW melarang kencing dengan berdiri. Hadis riwayat Baihaqi. Tapi apakah larangan-larangan Rasul tadi membuat kencing berdiri menjadi haram atau hanya sebatas makruh saja? Menurut para ulama, kencing berdiri bukanlah haram, namun makruh selama tidak ada uzur atau kendala. Orang yang kencing berdiri pun tidak berdosa, meskipun hal ini harus tetap dihindari. Jadi, jika seseorang tak menemui kendala apapun untuk kencing duduk, sebaiknya kencing duduk saja. Uzur seperti apa? Dalam misalnya jika seorang pria memiliki penyakit atau merasakan dirinya terlalu berat untuk berdiri, maka boleh-boleh saja jika kencingnya dalam posisi duduk. Terkait hal detail seperti tadi, Syekh Sulaiman Al-Bujairami menjelaskan dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami ala Al-Khatib, makruh kencing dengan berdiri tanpa adanya uzur. Hal ini berdasarkan perkataan sahabat Umar radhiyallahu anhu. Aku tidak pernah kencing dengan berdiri sejak aku masuk Islam. Namun kencing dengan berdiri tidak dimakruhkan tatkala terdapat uzur. Berdasarkan hadis, Nabi Muhammad mendatangi tempat pembuangan kotoran milik sekelompok kaum, lalu kencing dengan berdiri karena adanya uzur. Jika diamati, hadis tentang tidak makruhnya kencing berdiri sangat bertolak belakang dengan referensi hadis Sayyidah Aisyah yang kami sebutkan di awal, bahwa Rasul tak pernah kencing berdiri. Tapi untuk menyikapi hal ini, ada penjelasan yang lebih tegas dari Ibnu Hajar Al-Haytami yang dituangkan dalam kitabnya Fath Al-Bari. Hal yang benar bahwa kedua hadis yang kontradiktif di atas tidaklah dinas, tidak diberlakukan salah satunya. Dalam menjawab hadis Aisyah, bahwa beliau melandaskan perkataannya berdasarkan pengetahuan beliau semata tentang cara kencing Rasulullah SAW. Maka hadis Aisyah diarahkan atas apa yang terjadi di rumah. Adapun di selain rumah, Sayyidah Aisyah tidak mengetahui secara pasti. Jadi,
bisa disimpulkan jika perbedaannya tentang lokasi. Aisyah menyebut referensi tersebut dengan landasan pengalamannya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di rumah. Sementara tak ada jaminan tentang lokasi lain yang pernah didatangi Rasul. Yang perlu di-highlight kembali adalah ketika tak ada uzur, sebaiknya kita tetap mengusahakan mencari toilet yang menyediakan fasilitas untuk buang air dengan duduk. Ada banyak tren yang beredar saat ini, seperti halnya alat kencing untuk perempuan tadi. Hanya saja, sebagian muslim dan muslimah kita tak boleh latah dan harus selektif serta bijak menyikapi segala perubahan yang ada saat ini. Sejalan dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ternyata saat ini opini para ilmuwan pun bergeser selama melakukan banyak penelitian. Jika dulunya mode urinari berdiri menjadi hal yang lumrah dilakukan oleh orang-orang, saat ini riset merekomendasikan agar kita kencing dengan posisi duduk dengan berbagai alasan kesehatan. Tapi sebelumnya kita bedah dulu bagaimana air seni kita dikeluarkan. Pertama, air seni dikeluarkan dari ginjal yang menyaring sisa-sisa metabolisme tubuh. Urin tak langsung turun menjadi air seni, tapi disimpan di kandung kemih dulu. Hal inilah yang memungkinkan kita bisa tetap melakukan aktivitas sehari-hari secara normal tanpa perlu bolak-balik ke WC. Bayangkan saja, jika kandung kemih tak ada, bisa-bisa toilet menjadi kamar utama kita. Kandung kemih ini memiliki kapasitas 300 ml dan 600 ml. Kapan kita merasa kebelet pipis? Ketika 2/3 dari kapasitas tersebut sudah kita isi. Agar kandung kemih bisa kosong, kita perlu memiliki sistem kontrol syaraf yang sehat. Dengan begitu, selalu ada alarm yang tiba-tiba mengingatkan kita untuk buang air di waktu yang tepat. Dan kapan kita perlu menahannya? Ketika kita sudah merasa nyaman. Otot dasar pelvis dan kandung kemih yang mengelilingi uretra, kita akan mengendor. Alhasil, kita bisa pipis. Namun jika seseorang harus memaksa dirinya untuk buang air, sebaiknya silakan memeriksa kesehatan segera karena pasti ada yang bermasalah. Secara medis, apakah memang lebih baik kencing berdiri atau duduk saja? Sebuah penelitian dari National Library of Medicine berjudul Urination Standing versus Sitting, Position is of Influence in Man with Prostate Enlargement, a Systemic Review and Meta-Analysis, menyebut jika laki-laki dengan pembengkakan prostat atau kondisi yang menghambat jalur urin dapat sembuh perlahan dengan posisi kencing duduk. Kajian tersebut membandingkan laki-laki sehat dan laki-laki dengan gejala masalah sistem kencing bagian bawah atau gejala prostat. Dan bagi laki-laki dengan LUTS, posisi duduk mereka akan mengurangi tekanan di daerah uretra dan membuat proses buang air kecil lebih nyaman dan cepat. Tapi untuk kaum pria yang sehat, tidak terdapat perbedaan antara posisi berdiri dan duduk. Meski begitu, sampai saat ini belum ada penelitian pasti jika kencing duduk bisa mencegah kanker prostat atau memperbaiki kehidupan seks seseorang. Yang lucu adalah, banyak yang mengira jika pria kencing duduk, jiwa maskulin mereka akan hilang. Hal ini pernah terjadi di sejumlah WC di Eropa. Ada stiker larangan kencing berdiri, tapi ada juga istilah seat sprinkler yang maknanya mereka yang kencing duduk tidak berjiwa laki-laki. Padahal, posisi buang air tak ada kaitannya dengan gender seseorang. Stephen Shan, Menteri Environmental Protection Administration, bahkan merekomendasikan pria untuk buang air kecil dengan duduk, karena bisa membuat lingkungan lebih bersih. Kencing berdiri memungkinkan cipratan pada area toilet yang menularkan virus atau bakteri penyakit menular ke orang lain jika tak menjaga kebersihan. Sahabat beriman, kamu pilih kencing duduk atau berdiri? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.